amat miris kini harus dirasakan King Saipul Jamil, yang mana sejak kejadian penangkapan yang terjadi Jumat 5 Januari kemarin hingga sampai saat ini dirinya masih juga belum bebas. Padahal seperti yang diketahui sebelumnya, King Saipul Jamil memang sudah mengikuti serentetan prosedur, yang mana dari hasil tes urin terbukti jika mantan suami dari Dewi Persik itu tak terbukti menggunakan barang terlarang. Tentu dengan adanya kejadian ini, kerugian sudah pasti dirasakan oleh King Saipul Jamil yang harus menunda pekerjaannya demi menyelesaikan serangkaian proses hukum yang menyeret sang supir. Lantas, seperti apa perkembangan kasus yang menyeret supir dari King Saipul Jamil kemarin? Kondisi gimana? Kondisi gimana? Kasih jalan. Maaf, kasih jalan ya, kasih jalan. Bang Ipul, mau kemana Bang Ipul? Bang Ipul! Emang dibawa kemana itu Kak? Itu kan hasilnya udah negatif. Dibawa kemana Kak? Ini dibawa periksa lagi. Apanya yang mau diperiksa kan udah hasilnya negatif. Siapa yang bawa Kak tadi Kak? Nah itu tadi kan dibawa mana tuh kata itu? Dibawa diperiksa lagi urin. Kan tadi udah negatif. Mau diperiksa di mana Kak? Yang mana aku tahu itu dibawa ke sana. Pengacaranya nggak boleh ikut, gimana ceritanya? Nggak boleh ikut Kak? Alasannya nggak boleh ikut kenapa Mbak? Ulang katanya. Hah? Pemeriksaan ulang Kak? Ulang. Pemeriksaan ulang gimana Kak? Citra seperti apa Kak Citra? Udah kita ikut aja. Jadi saya yakin apapun keputusannya itu ya semua sudah ketentuan Allah ya. Itu cuma masalah waktu aja berarti kan. Tapi fix artinya memang ini sudah nggak masalah. Jadi saya lihat sih memang ini sangat berhati-hati sekali ya Kapolsek. Kenapa? Misalnya kalau momen dia keluarin bisa aja karena pernyataan Kapolres sudah tidak bermasalah dan Saipul Jamil bisa dipulangkan kan gitu di waktu preskon ya. Tetapi beliau ini sangat prosedural. Jadi memang betul-betul nanti berkasnya hasilnya tuh ada gitu. Jadi biasanya kan suka berani orang begitu pernyataan komandan tertingginya sudah menyatakan keluar. Tapi ini enggak gitu kan. Tapi saya melihatnya itu. Ini saya bagus belum melihat ada indikasi apa mau dimainkan atau enggak, saya yakin. Karena memang yakin, karena juga kemarin kita juga sudah mempercayakan bahwa memang betul-betul ini profesional. Dan kenapa saya yakin gitu, sampai waktu juga Saipul Jamil dibawa ke Bidokes itu tanpa didampingi pengacara, kita juga percaya, karena saya juga percaya. Cuma beberapa jam kemudian keluar hasil tes urinnya, dan dia berani menyatakan bahwa itu negatif. Nah itu kita percaya makanya. Jadi untuk hal sekarang penundaan ini, saya rasa itu cuma masalah prosedural aja. Siap. Gitu ya, jadi kita nurut lah gitu. Buat apa kecewa, wong saya ketemu Bang Ipul lebih lama, terus kemudian diskusi dengan Pak Kapolsek. Pada intinya kepolisian ini ingin mengajak semua untuk bersama-sama memerangi narkoba itu. Ya tidurnya karena dia ini kan bukan tersangka ya, saksi sangat layak. Kan awal tahun yang buruk saya bilang itu. 2024 ini awal yang baik karena Allah menyelamatkan sampean, ditunjukkan bahwa orang di sebelahnya sampean ini bermasalah, sakit gitu loh. Nah tadi saya juga nemui asistennya, waduh dipegang tangan saya karena memang Stephen ini waktu dampingi Bang Ipul sholat dia ikut sholat, terus ngupload, kreatif anak ini gitu loh. Tadi minta maaf Gus, minta maaf gitu katanya tadi. Ya udah kamu jalani, saya bersalah Gus, saya akhirnya menjadi masalah bagi Bang Ipul, bagi Gus. Udah enggak apa-apa, kamu terima ya kamu harus memperbaiki diri, introspeksi diri. Manusia itu ternyata hanya bisa berikhtiar. Termasuk permintaan dari Pak Kapolsek ya tentang berkaitan uji lab ya. Tentang rambut.
Nah, harusnya hari ini keluar, ternyata tertunda besok pagi. Sehingga Bang Saiful Jamil yang harusnya malam hari ini bersama-sama kami pulang, terus kemudian tasyakuran bersama teman-teman wartawan, tertunda besok. Tapi kami memahami lah, karena namanya uji lab rambut itu biasanya sampai 7 hari ya. 3 sampai 7 hari. Tadi sudah ganti baju sebenarnya. Terus dapat kabar dari sana melalui screenshot WA, tadi dibacakan kepada pengacaranya Bang Ipul, Bang Raja, kami membaca. Ya sudah, apa boleh buat, kami sebagai warga negara yang baik, Bang Ipul juga, keluarga menerima itu. Jadi menunggu sampai besok pagi. Demi Allah Bapak, ya Allah Tuhanku. Ayo Pak, ayo Bapak. Sama Bapak. Sama Bapak. Pak, kami polisi kami. Bapak, tenang aja Pak ya. Pak, tenang aja Pak ya. Tenang aja Pak ya. Pak Teddy. Ayo baik-baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak, ayo pelan-pelan. Pak Teddy tolong. Bang, ini Bang. Pelan-pelan ya Bang ya. Pak Teddy. Ya, pelan-pelan. Bukan polisi mereka Pak. Polisi Pak. Bukan. Ini Pak. Jadi kronologinya begini teman-teman ya. Saya ini kan boleh izin Kapolres di cerita kronologi. Kronologi gini, saya ini mau meeting tadinya sore sama manajemen artis saya, ada abang saya Bang Sam, Mary Hana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba asisten saya ini melihat waktu begitu luang, dia bilang, "Bang, gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu," dia bilang begitu. Ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada penggorengan nggak kepake, ada pada mubazir bekarat, ini buat ibu saya. Dan ngedengar kata ibu kan saya merasa terenyuh kan. Dan saya juga melihat asisten saya ini nih, selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Nah tiba-tiba ya udah akhirnya nyampe depan gang rumahnya. Nah dia selalu bilang kalau rumahnya tuh jauh, nggak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Ya udah akhirnya saya dropin dia di situ, di tempat biasa saya dropin. Nah saya tunggu di masjid, gitu, di masjid itu jam 2 siang, jam 2 siang. Saya tungguin kok sampai jam 3 lama banget ini ngedrop panci penggorengan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Gitu. Jadi setelah dia udah nyampe jam 3 saya ingat banget tuh, karena saya di situ saya wudhu, rencana mau sholat di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanannya itu ada teman-teman dari kepolisian yang menyuruh saya stop. Situlah kejadiannya seperti itu. Tiba-tiba ya saya disetopin, saya bilang, "Kenapa ini di stop?" Itu saya berpikir, wah ini kayaknya begal nih, gitu. Meski belum dapat dipastikan kapan King Saipul Jamil akan segera keluar, namun kasus ini pun terus menyedot perhatian sejumlah pihak, termasuk pakar hukum yang juga menyoroti kejadian yang menimpa King Saipul Jamil. Lantas, apa yang dilihat oleh seorang pakar hukum atas penangkapan yang menimpa Saipul Jamil? Untuk melakukan pengekangan terhadap seseorang yang diduga tersangka atau terdakwa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan penyidikan. Jadi sebelum dilakukan penangkapan harus ada bukti permulaan dulu yang kuat. Apa sih bukti permulaannya? Pertama harus ada minimum 2 alat bukti. Penangkapan itu adalah hak dari seorang penyidik, baik penyidik di tingkat Polsek, Polres, Polda, ataupun Bareskrim. Mau ditangkap jam 1 malam, mau ditangkap jam 2 malam, mau ditangkap di dalam ruangan, mau ditangkap di dalam mobil, mau ditangkap
di hotel, dimanapun itu adalah hak prerogatif dari penyidik, itu yang paling penting dulu. Artinya tidak ada batasan waktu dan batasan tempat. Apakah yang di TO-kan 1 tiba-tiba yang ditangkap 2 atau 3, bisa jadi polisi lagi atau penyidik lagi melihat apakah ada turut serta pihak lain. Artis tersebut yang kita sebut SJ, itu kalau saya katakan lagi apes saja. Karena apa? Polisi mungkin menargetkan si A, dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkoba. Tiba-tiba ada orang lain di sana yang namanya SJ tadi. Apakah polisi boleh menangkap juga? Boleh saja. Karena tadi pengembangan kasus bisa jadi yang di TO 1 tapi yang ditangkap banyak. Nanti toh ada waktu 1 kali 24 jam tadi untuk melepas atau menahan seseorang lain yang bukan TO tersebut. Itu adalah hak prerogatif dari penyidik sebenarnya. Itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ makanya saya jerit, saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal, makanya saya teriak-teriak, begal, tolong ini Saiful Jamil, sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya berada dalam keadaan lagi lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu. Ada kabar diseret-seret benar atau enggak? Enggak sih kayaknya, alhamdulillah enggak diseret. Jadi mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih? Wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh gitu kan. Soalnya ya karena bapak polisinya nggak pakai seragam, pakai baju preman gitu, itu yang bikin saya akhirnya agak sedikit curiga gitu.